Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya terkait dengan tips berpikir kritis dan penyelesaian masalah untuk peserta didik. Nah, Sebelumnya perkenalkan, saya Eko Sugiono dari SMK Negeri 1 Karangdadap. Untuk lengkapnya, biodata diri saya adalah sebagai berikut. Nama Eko Sugiono, tempat tanggal lahir Tegal 31 Oktober 1995. Alamat email sugionoeko19@gmail.com. Nomor HP 085700795241. Alamat Jalan Pemuda nomor 2 RT 1 RW 4 Desa Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Saat ini jabatan saya adalah guru teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips terkait dengan penyelesaian masalah dan berpikir kritis untuk peserta didik. Nah, tujuannya adalah pada aksi nyata ini saya akan menjelaskan cara melatih peserta didik untuk dapat berpikir kritis. Nah, pada paparan kali ini tujuannya adalah untuk berbagi tips pada Bapak Ibu guru hebat dalam melakukan bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kritis di kelas. Mari simak penjelasan saya berikut ini. Untuk tips yang pertama, yaitu merancang pertanyaan refleksi. Nah, pada saat kita menginginkan peserta didik untuk dapat berpikir kritis, tentunya Bapak Ibu guru akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dapat diberikan terkait materi pelajaran Bapak Ibu guru untuk melatih peserta didik dalam berpikir kritis di kelas. Nah, oleh karena itu, peserta didik akan diberikan berbagai pertanyaan yang disusun oleh Bapak Ibu guru. Nah, maka Bapak Ibu perlu merancang daftar pertanyaan yang mudah dipengerti oleh peserta didik. Nah, salah satu contohnya yang saya buat adalah atau yang biasa kita pakai, yaitu apakah yang sudah kamu mengerti terkait alat-alat ukur pada bidang otomotif. Nah, karena saya mengampu di mata pelajaran dasar-dasar teknik otomotif di kelas 10 SMK, maka salah satu pertanyaannya saya buat yang relevan. Nah, kemudian tips yang kedua adalah merancang penerapan pertanyaan refleksi yang sudah Bapak Ibu guru susun di awal tadi. Nah, selain merancang pertanyaan refleksi yang sudah jadi tadi, Bapak Ibu guru perlu merencanakan cara menerapkannya di kelas. Nah, terdapat berbagai cara untuk memberikan pertanyaan refleksi. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan dan juga improvisasi dari Bapak Ibu guru yang gunakan pada saat melakukan atau memberikan pertanyaan refleksi kepada peserta didik. Nah, bisa ada yang menggunakan jurnal belajar atau catatan eh, mandiri, kemudian memberikan pertanyaan melalui Google Form pada akhir pembelajaran, dan juga memberikan pertanyaan terbuka di kelas pada saat akhir pembelajaran, dan juga hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam melakukan pertanyaan refleksi di kelas. Nah, kalau di pembelajaran saya, biasanya saya memberikan pertanyaan refleksi dengan eh, durasi waktu sekitar 10 sampai 15 menit sebelum kelas selesai. Nah, untuk membiasakan itu tentunya kita perlu untuk saling berkolaborasi antara guru dan peserta didik agar dalam pembelajaran eh, refleksi ini bisa digunakan untuk perbaikan pembelajaran kita selanjutnya. Nah, baik, kemudian untuk tips yang ketiga yaitu meningkatkan perilaku refleksi. Nah, setelah melakukan pertanyaan refleksi pada pembelajaran Bapak Ibu guru, nah, dalam merancang latihan refleksi berpikir kritis ini, kita tentunya perlu
siap dengan berbagai tantangan atau situasi yang ada di kelas kita. Nah, seolah-olah atau kita bisa membayangkan jika sewaktu-waktu atau situasi di kelas kita sedang dalam kondisi yang kurang nyaman misalnya atau tidak kondusif. Nah, bagaimana respon peserta didik terhadap refleksi yang kita berikan? Pastinya eh, bisa saja tidak sesuai harapan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, jika menghadapi situasi atau kondisi yang seperti itu, maka Bapak Ibu guru tentunya akan melakukan berbagai cara atau metode yang eh, bisa membangkitkan motivasi dan minat peserta didik untuk menjawab pertanyaan refleksi yang diajukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, salah satu contohnya yaitu jika ada peserta didik yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu jawabannya, maka saya akan meminta mereka untuk menjelaskan dari hal-hal yang sudah mereka mengerti dulu, kemudian menjelaskan apa yang mereka belum ketahui. Nah, maksudnya jika peserta didik tadi atau saya bertanya terkait refleksi tentang alat-alat ukur otomotif, maka pada saat mereka tidak tahu tentang jawabannya, maka dimulai dari hal kecil yang mereka pahami dulu atau belum ketahui. Nah, baru kita ulas lagi pertanyaan refleksi tersebut sehingga pertanyaan refleksi yang kita ajukan bisa dijawab oleh peserta didik. Nah, mungkin itu tiga tips dan trik ataupun cara yang dapat kita lakukan sebagai pendidik atau guru yang setiap hari mengajarkan peserta didik bagaimana pembelajaran kita sehingga bisa berpusat kepada mereka. Kemudian kita juga bekerja dengan baik, nyaman, dan juga bisa mengembangkan kompetensi sebagai guru dengan baik, maka kita perlu berbagi praktik baik kepada sesama Bapak Ibu guru hebat atau pendidik di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.